Allahuadzim. Put, Om, kamu kenapa Put? Putar nggak bisa jawab Om. Loh, Capek banget. ini tasbih dari Mas Eko ya? Iya, Lalu yang lain mana? Mbak Andini sama Mbak itu lagi di sana. Kayaknya kerasukan yang tadi aku. Lagi dikejar sama Mas Eko Om. Astagfirullahaladzim. Kamu ditinggal di sini apa kamu disuruh Mas Eko suruh tetap di sini? Aku yang mau di sini aja, capek. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Itu Mas Eko sepertinya. Ah. Sosok yang merasuki tubuh Feni dan Andini adalah Bartelo. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali nyawa Bartelo ini, ya Allah. Mas Eko. Kau akan bernasib sama seperti Bartelo yang lain. Akan lebur dengan roh mulya. Kau lebih baik keluar. Panggil Bartelo yang lainnya. Aku tahu masih ada 7. Tidak semudah itu. Jangankan diriku keluar. Yang ada raga ini akan kubawa. Tenang ya teman-teman. Insya Allah kita akan bisa menyelesaikan masalah ini. Bahkan kita akan meleburkan semua nyawa dari Bartelo. Sudah lebur. Betul apa yang dikatakan yang Samiti bahwa iblis Bartelo ini pasti akan mengejar kita. Kau Karena kita berhasil merebut Roko Mulyo. Tapi alhamdulillah kita bisa mengatasi dengan Roko Mulyo. Tapi untuk kehati-hatian kita, karena dia masuk dalam raga saudara kita, jadi kita tidak terburu-buru ya teman-teman ya. Karena takutnya raga Feni sama Andini kan lemah, jadi kita harus berhati-hati betul-betul. Lebih baik dirimu dan temanmu saja yang pergi dari sini. Mas Eko, kunci Mas Eko, kunci raga dari Bartelo dan juga Andini. Nanti saya akan masukkan gelang dan cincin di pergelangan tangan mereka, Mas Eko. Nunang tung tonpok kurungan teserang tonpok karangan nungatuk disayang pecahan ayat di buana panca tengah panca komar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba saja. Apa kau bisa bergerak? Coba. Melangkahlah kalau bisa. Melangkahlah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Kau rasakan Bartelo. Rasakanlah Bartelo. Andini. Bangun, Fen. Bangun, Fen. Feni. Bangun, Fen. Sudah aman, Fen. Feni. Bangun. Alhamdulillah. Mas Feni udah sembuh, Mas. Mas, kamu angkat Andini aja, Mas, kesini, Mas. Berdua sini. Hah?
Sayang, enak mas ngangkat perempuan mas. Hah? Ayo, jangan tangkap. Ini Masih di cincinnya di tangan tuh. Cincin deh. Alhamdulillah. berdiri. Yuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Maksudnya orang bisa. Fen. Sini, Fen. Sini. Itu temenin Andin. Kamu udah enakan kan? Udah. Kita sudah nggak aman ini mas Eko. Iya. Ini Tapi masih mereka sudah dipegangin satu-satu kan? Tasbih. Tadi yang satu taruh si Putra. Insya Allah sih aman. Karena iblis itu kesini bertiga mas. Partelo itu 3 jangan langsung timbul. merasakan kita. Putra yang bilang di video, cek saja, dia itu diikutin sama 3 iblis. Ya berarti kan kita posisinya nggak aman ini mas. Iya. Pasti kita akan dikejar terus sama Bartelo. Berarti kita sudah memusnahkan 4. Iya. Masih ada. Masih ada 6. Terus waspada mas. Ya sudah, kita antar pulang aja nih Feni sama Andini. Nanti kalau Putra ajak lagi, Kamu enakan iya. belum? Udah enakan belum berjalan? Udah enakan belum? Bisa jalan. Yuk, Putra sendirian kok. Yuk. nanti kalau Putra ini jangan ini ya, kalau tanpa kita berdua jangan mau diajak ya. Ya. Yaudah. Bentar. Yang. Yang ya sama Seko. Subhanallah. Monggo yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang. Monggo, lenggah yang. Sebentar. Fen, kamu sama Putra ya. Pokoknya itu jangan sampai dilepas Rogomulyonya. Sebentar Eyang Yasa. Tumben sekali Eyang Yasa tiba-tiba hadir di tengah-tengah kami. Bagaimana kabarnya Eyang Yasa? Sangat baik. Alhamdulillah. Sebelum saya menyampaikan sesuatu yang penting, benda apa yang kalian miliki? Benda yang ada di tas Imam Riyadi ini adalah Rogomulyo. Pantas saja. Dari kejauhan saya bisa merasakan kekuatan yang sungguh menakjubkan. Alhamdulillah. Jadi, kedatangan saya ingin menyampaikan sesuatu yang amat penting mengenai cucuku Bima Yuda yang selama ini dirawat oleh Raga Imam. Monggo Eyang. Apa yang ingin Eyang sampaikan nanti akan saya sampaikan ke Mas Imam. Jadi begini, Bima Yuda sudah memasuki masa balik. Bima Yuda sudah dikenai kewajiban bahwa diharuskan sebagai anak muslim, dia harus melakukan khitanah. Tolong sampaikan ke Raga ini agar segera mungkin untuk menunaikannya. Dalam bulan ini Eyang. Lebih cepat, lebih baik. Ya Eyang. Saya sangat bahagia dan saya senang sekali. Cucuku Bima Yuda dirawat dengan penuh kasih sayang. Ya. Dan diajarkan sesuatu yang baik. Ya, benar sekali Eyang. Karena Mas Imam ini sudah menganggap Bima Yuda seperti anak kandung sendiri. Ya. Bahkan dia disekolahkan dan diajarkan ngaji Eyang. Ya, saya memantaunya. Ya, syukur. Dan Bima Yuda
sekarang menjadi anak yang pandai. Dan mungkin saya tidak bisa membalas sesuatu apapun kecuali ucapan terima kasih kepada Raka ini dan juga kau yang membantu merawatnya. Ya, Bima Yuda sepenuhnya dirawat oleh Mas Imam Riyadi. Jadi untuk masalah ini nanti akan saya sampaikan ke Mas Imam Riyadi. Akan tetapi Eyang mohon maaf sekali, di dunia kami, di sini, di dunia manusia, biasanya kalau ingin melakukan, ingin menunaikan suatu hajat, yaitu menghitankan anaknya, biasanya di dunia manusia ini itu membutuhkan banyak biaya. Tentunya nanti kami harus berunding dulu dengan Mas Imam. Apakah sekiranya Mas Imam siap dan sudah mempunyai uang untuk menghitankan Nak Bima Yuda. Dan juga nanti saya akan tanyakan apakah Bima Yuda juga sudah di akekah terlebih dahulu atau belum. Karena jika belum, alangkah baiknya kita kekahkan dulu Bima Yuda, baru kita hitankan Eyang. Itu kalau di dunia manusia Eyang. Begitu ya. Saya memahami itu. Yang mungkin lebih baik kau musyawarahkan terlebih dahulu dengan Raka ini. Baik Eyang Yasa. Agar semua berjalan dengan lancar. Lalu setelah nanti Bima Yuda kita hitamkan, apakah masih bersama Mas Imam atau mau Eyang bawa? Ini mohon maaf saya bilang seperti itu karena ini sangat mendesak sekali sepertinya Eyang Yasa. Mungkin ini sudah takdir. Bima Yuda menjadi anak dari Raka ini. Alhamdulillah. Dan saya melihat bahwa Raka ini dengan sangat tulus merawatnya, mendidiknya, dan mengajarkan kebaikan kepada cucu saya. Kalau tidak Raka ini, siapa lagi yang akan merawat Bima Yuda? Iya betul. Kau pun sudah tahu bahwa kedua orang tuanya. Iya. Benar sekali Eyang. Ini sudah menjadi tanggung jawab kami dan sudah menjadi keharusan bagi Mas Imam untuk merawat Bima Yuda. Mudah-mudahan apa yang saya perintahkan bisa dilakukan sesegera mungkin. Insya Allah ya. Nanti setelah kita bermusyawarah, kita akan memanggil Eyang Yasa untuk kedepannya seperti apa. Ya sudah, saya akan kembali. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Imam. Mas, Eyang Yasa tiba-tiba datang. Ini gimana? Mau cerita di sini apa kita ke bawah? Ini ada hal penting soalnya, sini aja lah ya. Nih, gini. Intinya gini. Yang Yasa nggak datang. Iya, aku juga kaget. Jadi intinya Eyang Yasa itu datang ke sini memberitahu bahwasanya Bima Yuda, anak Mas Imam, itu sudah masuk masa balik dan harus segera dikhitankan agar sempurna keislamannya. Disunat? Iya. Halang-halang. Nah, akan tetapi tadi saya belum mengiyakan karena ya biasanya Mas Imam kan tahu sendiri kan kalau dihitan kan harus hajatan atau apa, mok Mas Imam mau barang gawe gitu loh. Ada uang apa enggak kan saya belum tahu. Jadi menurut Mas Imam gimana? Eyang Yasa memerintahkan Bima Yuda harus segera disunat. Kalau Mas Imam sanggup, secepatnya. Begitu. Dan gini, Bima Yuda sudah dikekah belum? Kalau yang masalah kekah kan kewajiban orang tuanya Mas Eko. Ya nanti kalau mau misalkan menyembelih ayam apa kambing itu kan berarti niatnya bukan anak kekah, sodako kan. Iya, karena bukan orang tuanya sendiri. Tapi
siapa tahu kan Bima Yuda mau kekah diri sendiri. Kayak misalkan ada tabungan ini Bima Yuda. Kerja wong kok. Ya siapa tahu. Bima Yuda kerja wong dari mana? Ya kan misalkan ada rezeki nggak tahu kan kita orang nggak tahu. Putra, kamu ingat Putra tahu-tahu pulang-pulang bawa duit 5 juta? Pernah. Terus buat sunatan gitu. Bukan, ya pernah ini buat beli kambing, Om. Manut. Lah siapa tahu kayak gitu. Rezeki yang tak disangka-sangka. Iya, maksudnya kalau iya nanti kan masih mau musyawarah dulu ke istri. Ini soalnya udah ada perintah mau disunat, mau marenggawe ya monggo. Perintah sih memang anak sebagai anak laki-laki harus disunat ya. Iya, Saya tapi nggak kan kepikiran itu. nah, Sama sekali nggak kepikiran udah disunat atau enggak ya. Mas Imam kan nggak punya anak laki-laki. Yang marenggawe bae, Mas. Lumayan, nyumbang lah asli. Nyong kondangan. Sudah begini saja Mas Eko. Ini saya senang diamanahkan oleh yang Bima Yuda yang rasa itu ya mungkin ini sebuah teguran lah. Iya mungkin. Dan tadi menyampaikan katanya terima kasih juga buat Mas Imam karena sudah merawat Bima Yuda dan mengajarkan hal baik. Dan ternyata yang Yasa itu sering memantau. Sekarang menjadi Bima Yuda itu tambah pintar. Itu intinya seperti Ya itu sudah, Mas. nanti saya pikirkan tapi ya memang harus saya lakukan itu ya Iya. Mas Eko ya. Saya harus lakukan. Ya memang sudah dewasa. Bima Yuda tuh udah memang waktunya. Cuma saya nggak kepikiran kalau mau nyunati Bima Yuda, nggak kepikiran. Ya mungkin ini teguran ya teman-teman. Ya sudah, nanti kita bicarakan lagi lah. Iya, oke. Kita juga tanya Bima Yuda mau nggak sunat, kan nggak tahu sunat. Iya itu betul apa. betul. Ya sudah. Oke teman-teman, kita langsung ke tempat Putra. Nanti saya nyalakan kamera kembali. Jika ada sesuatu yang bisa saya videokan ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.